Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah ke-28. Wasiat Nabi, ikutilah sunnah, tinggalkanlah bid'ah. Al-hadithu thaminu wa isruna an Abi Naji'in Irbadi bni Sariyata radhiyallahu ta'ala anhu qala wa'adana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mu'idatan wajilat minha qulubu wa darafat minha uyunu faqulna ya Rasulullah ka'annaha mu'idatan muwaddi'in fa'awsina qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara alaikum abdun fa innahu man yangis minkum fasayahatilafan kathiran fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidina mahdiyina adu alaiha bin nawajidi wa iyyakum wa muhdatsati umuri fa inna kulla bid'atin dalalatun rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ke-28 dari Abu Naji Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membuat hati menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian dipimpin seorang budak. Sungguh orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu wajib atas kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafur rasyidin al-mahdiyyin, atau yang mendapatkan petunjuk dalam ilmu dan amal. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis Abu Daud dan Tirmizi, ia berkata bahwa di sini hasan sahih. Hadis Abu Daud nomor 4607 dan Tirmizi nomor 2676. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Faedah hadis yang pertama, sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam begitu semangat dalam meraih kebaikan. Kedua, disyariatkan memberi nasihat atau mau'izah diberikan pada tempatnya dan sifat nasihat tersebut membekas. Syekh Abdul Muhsin menyatakan, mau'izah atau nasihat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam punya 3 sifat, yaitu al-balaghah atau bahasanya menyentuh dan jelas, membuat hati bergetar, dan bisa membuat mata menangis. Ketiga, wasiat perpisahan itu lebih membekas dalam hati. Keempat, hati yang dalam keadaan takut bisa membuat air mata menangis. Jika hati dalam keadaan gelap atau penuh maksiat, maka air mata tidaklah menangis karena tidak dalam keadaan takut pada Allah. Kelima, disyariatkan meminta nasihat dari yang lain. Lebih-lebih lagi yang diminta nasihat adalah orang yang punya keutamaan dalam ilmu. Keenam, wasiat yang paling penting untuk seorang hamba adalah bertakwa kepada Allah, karena wasiat tersebut merupakan wasiat orang yang terdahulu dan belakangan. Ketujuh, takwa adalah sebab memperoleh segala kebaikan dan kemenangan di dunia dan akhirat. Banyak ayat yang menyebutkan perintah untuk bertakwa kepada Allah. Seringnya adalah ayat tersebut didahului dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Begitu pula takwa ini menjadi wasiat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada para sahabatnya. Kedelapan, termasuk wasiat paling penting adalah menaati penguasa kaum muslimin dalam selain maksiat, jika berpegang pada ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan khulafur rasyidin. Kesembilan, patuh dan taat kepada penguasa adalah selama bukan dalam perkara maksiat, walaupun penguasa tersebut adalah seorang budak. Para ulama telah sepakat bahwa seorang budak tidaklah pantas untuk menjadi khilafah. Hadis ini berarti adalah perintah untuk menaati penguasa, walau ia penguasa yang tidak pantas.
Ke-10, wasiat yang paling penting adalah taat dan patuh pada penguasa kaum muslimin karena di dalamnya terdapat manfaat dunia dan akhirat untuk kaum muslimin. Ke-11, hadis ini menunjukkan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sepeninggal beliau akan ditemui perselisihan yang banyak. Ke-12, berpegang pada as-sunnah yaitu jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar selamat dari perselisihan. Juga kita diperintahkan berpegang pada sunnah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan kekhalifahan mereka berdasarkan wahyu. Ke-13, disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami' al-Ulum wa al-Hikam. As-sunnah adalah jalan yang dilalui, maka yang dimaksud di sini adalah berpegang pada jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin, yaitu dalam hal berakidah, amalan, dan ucapan. Itulah as-sunnah yang sempurna. Oleh karena itu, ulama salaf terdahulu tidaklah memutlakan begitu saja kata as-sunnah, kecuali mencakup itu semua. Demikian diriwayatkan semakna dari Al-Hasan Al-Basri, Al-Auza'i, dan Al-Fuduli bin Iyad. Adapun ulama belakangan mengkhususkan istilah as-sunnah untuk hal-hal yang terkait dengan keyakinan, karena keyakinan atau akidah adalah pokok agama. Menyelisih akidah ini berarti berada dalam bahaya yang besar. Ke-14, hadis ini mengingatkan bahayanya bid'ah. Ke-15, kaidah yang diajarkan dalam hadis ini adalah setiap bid'ah itu sesat, tidak ada bid'ah hasanah. Ke-16, hadis yang menyebutkan menjadi pelopor dalam kebaikan atau sunnah hasanah yaitu HR Muslim nomor 1017. Barang siapa melakukan suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya, dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Sebaliknya, barang siapa melakukan suatu amalan kejelekan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa semisal dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Hadis ini maksudnya adalah menjadi teladan dalam kebaikan, sebagaimana hal ini begitu jelas ketika membicarakan sebab hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ia memotivasi untuk sedekah, kemudian ada orang Ansor yang membawa wadah besar, kemudian yang lainnya ikut-ikutan dalam bersedekah. Ke-17, Umar menghidupkan sholat tarawih pada bulan Ramadan, merupakan suatu wujud menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah ada. Ke-18, ajaran Khulafaur Rasyidin dianggap sebagai ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ke-19, hendaklah menggabungkan antara tarhib dan tarhib, yaitu memotivasi dan menakut-nakuti. Dalam hadis digunakan kalimat tarhib fa'alaikum, hendaklah kalian mengikuti, dan kalimat tarhib wa iyyakum, berhati-hatilah. Ke-20, wajib mempelajari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak mungkin seseorang mengikutinya selain dengan belajar. Tidak belajar tentu saja tidak mungkin mengenal ajaran beliau. Ke-21, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, jika banyak golongan-golongan atau hizbiyah, maka janganlah mengikuti hizbi yang ada. Dahulu sudah muncul banyak golongan seperti Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, dan Rafidah. Kemudian belakangan ini ada beberapa golongan seperti Salafiyun, Tablighiyun, dan semacamnya. Ini semua kelompok-kelompok. Jadikanlah yang kamu ikuti adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, hendaklah berpegang pada ajaranku dan ajaran Khulafaur Rasyidin. Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah halaman 308 sampai 309. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.